perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan? Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, mari kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan saya dan teman-teman saya. Pose with the fans. Kami hari ini akan memberikan materi penyuluhan tentang perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Nah, Bapak Ibu sekarang tinggal di dekat hutan, termasuk masyarakat di sekitar hutan. Nah, kita semua mengetahui bahwa hutan di sekitar kita memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan. Hutan menyediakan air, menjaga dari longsor, banjir, menjadi tempat hidup berbagai macam satwa, dan tentu saja menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, yaitu Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti merasakan manfaat hutan. Nah, namun dalam beberapa tahun terakhir, kondisi hutan di berbagai daerah mengalami tekanan, baik karena pemanfaatan yang tidak teratur, kurangnya pengawasan, maupun minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan. Nah, padahal nih Bapak Ibu, sebagai masyarakat yang hidup paling dekat dengan hutan, Bapak Ibu justru memiliki peran besar dalam menjaga sekaligus memanfaatkan hutan secara bijaksana. Nah, untuk itulah pemerintah menghadirkan program perhutanan sosial yang program ini memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sebagai masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan secara legal, mandiri, dan berkelanjutan, sehingga hutan tetap lestari dan masyarakat, yaitu Bapak Ibu ini, dapat meningkatkan kesejahteraannya. Nah, melalui perhutanan sosial ini, masyarakat bisa mendapatkan akses ke lahan, memanfaatkan hasil hutan maupun hasil hutan kayu maupun non-kayu, mengembangkan usaha seperti agroforestry, madu hutan, tanaman obat, wisata alam, dan banyak peluang lainnya Bapak Ibu. Nah, namun agar pengelolaan ini dapat berjalan berhasil, diperlukan pengetahuan, lalu pendampingan, serta juga pemberdayaan agar masyarakat dapat mengelola hutan dengan benar, aman, dan juga menguntungkan. Baik, karena itu penyuluhan hari ini kita laksanakan sebagai upaya awal untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai hak dan tanggung jawab kita dalam mengelola hutan. Nah, harapannya dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat menjadi lebih siap dan lebih percaya diri untuk berpartisipasi aktif dalam program perhutanan sosial ini, sehingga hutan kita tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat juga dipikirkan. Jadi kesejahteraan masyarakat Bapak Ibu di sini juga bisa dapat meningkat begitu. Oke, kami di sini akan menjelaskan tentang apa saja sih aspek-aspek yang terkandung, yang termuat dalam program perhutanan sosial ini. Apa saja manfaatnya bagi Bapak Ibu, bagi kita semua, bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan, dan juga bagi lingkungan hutan itu sendiri. Tentu saja program perhutanan sosial ini sudah direncanakan sedemikian rupa, direncanakan sebaik mungkin untuk dijadikan program yang sudah mempertimbangkan keuntungan bagi Bapak Ibu dan juga bagi lingkungan itu sendiri. Nah, baik, kita akan mendengarkan materi-materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat mendengarkan. Banyak masyarakat tinggal di sekitar hutan namun memiliki akses kelola yang terbatas. Ketergantungan pada hasil hutan tinggi sering memicu konflik teritorial. Pemerintah menghadirkan perhutanan sosial agar masyarakat dapat mengelola hutan secara legal dan berkelanjutan. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses kelola kepada masyarakat. Akses kelola ini bertujuan agar masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan mereka,
Peningkatan kesejahteraan tersebut harus dilakukan tanpa merusak hutan. Perhutanan sosial mengacu pada beberapa peraturan utama, yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016, Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, Program Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Halo, perkenalkan nama saya Lia Ina Rahma. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang perhutanan sosial di mana memiliki tujuan. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan hutan, mengurangi konflik lahan, berikan legalitas akses lahan, mendorong ekonomi lokal berbasis kehutanan. Selanjutnya itu ada skema perhutanan sosial, yang dimana itu ada hutan desa, kewenangan desa sendiri itu untuk kelola hutan. Yang kedua ada HKM atau hutan kemasyarakatan, yang dimana kelompok masyarakat dapat mengelola. Yang ketiga ada HTR atau hutan tanaman rakyat, yang dimana masyarakat dapat menanam tanaman kayu. Yang keempat ada kemitraan kehutanan, yang dimana kerjasama masyarakat dan pemberian izin. Yang kelima itu ada hutan adat, yang dimana hutan itu atas hak adat itu sendiri. Selanjutnya ternyata perhutanan sosial itu memiliki manfaat bermanfaat sebagai ekologis, ekonomi, dan sosial. Kalau manfaat ekologis itu sebagai rehabilitas hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, pengurangan erosi, pengendalian iklim mikro. Selanjutnya itu manfaat bagi sosial, yang dimana penguatan kelembagaan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga, mengurangi konflik keluarga dan pemerintah. Yang keempat, meningkatkan kemandirian ekonomi. Yang sebagai manfaat ekonomi sendiri itu sebagai sumber penghasilan baru, produk hasil hutan yang dimana itu memiliki madu, rotan, gaharu, vanili, rotan, buah hutan, ekowisata, dan jasa lingkungan. Pemberdayaan masyarakat sendiri itu sebagai pelatihan budidaya, tanaman hutan, agroforestry, tumpang sari tanaman dan pohon, pelatihan kewirausahaan, pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Yang kelima itu ada pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS. Contoh program KUPS sendiri itu ada KUPS madu, kopi, ekowisata, kerajinan kayu dan rotan, pertanian organik. Peran penyuluhan kehutanan sendiri itu melakukan sosial dan edukasi, mendampingi kelompok masyarakat, membantu pengurangan izin PS5, monitoring perkembangan kegiatan, menghubungkan masyarakat dengan pasar atau mitra. Tahapan pelaksanaan perhutanan sosial sendiri itu sebagai identifikasi lokasi dan kelompok, pengajuan izin, verifikasi pemerintah, penetapan akses kelola, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, dan monitoring dan pelaporan. Keberhasilan Desa Ngelanggeran, Gunung Kidul, sukses di ekowisata hutan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat adat di Kalimantan mengembangkan rotan yang berkelanjutan. Hutan desa di Jambi menghasilkan madu sialang bernilai tinggi. Tantangan di lapangan, kurangnya pengetahuan dan skill, modal terbatas, kelembagaan lemah, pemasaran produk sulit, dan akses jalan teknologi terbatas. Solusi yang dilakukan, penilaian rutin, penguatan kelompok dan organisasi, kerjasama pemerintah, LSM, dan swasta, inovasi, produk, 4 pemasaran digital, media sosial, marketplace. Harapan kedepannya, 1. Masyarakat mandiri dalam mengelola hutan. 2. Produk lokal meningkat kualitas dan daya saing. 3. Konflik berkurang. 4. Hutan menjadi lebih lestari dan produktif. Kesimpulan, perhutanan sosial adalah cara efektif untuk memberdayakan masyarakat, melindungi hutan, meningkatkan pendapatan, mengurangi konflik.